Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan lagi cerita dokter konyol Lee Fugui-nya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 2722, Binatang berkepala 9 tanpa nama. Lee Fugui memikirkannya dan memutuskan untuk tidak membuat keputusan sendiri. Sebaliknya, dia dengan cepat menyerahkan pil iblis itu kepada Guling Jingguai dan berkata kepadanya sambil tersenyum, "Karena kita tidak dapat memisahkan mereka, kalian berdua dapat menangani pil iblis itu sekarang. Terserah kalian berdua untuk memutuskan siapa yang akan mengambilnya." Setelah berkata demikian, Lee Fugui duduk di sofa di sebelahnya, lalu buru-buru mengalirkan energi dalam tubuhnya, berusaha cepat-cepat melarutkan lengan yang membeku itu. Si lelaki nakal dan si malaikat berhidung panjang saling berpandangan. Dia menyerahkan pil iblis itu kepada malaikat berhidung panjang dan berkata, "Kakak malaikat, aku akan memberimu pil iblis ini." "Aku tidak bisa menggunakannya." Malaikat berhidung panjang itu berkata terus terang, "Sebaiknya kau segera meminumnya. Aku tahu kau telah banyak menderita untuk melindungiku kali ini. Lihat lenganmu, memakan pil iblis ini setidaknya akan meningkatkan kekuatanmu, kan?" Si Ji mengerutkan kening saat ini, tampak tidak sabar. Ia berkata kepada malaikat berhidung panjang dan malaikat nakal, "Kalian berdua, berhenti merengek, oke? Kalau kalian tidak mau memakannya, berikan aku pil iblis ini sekarang." Sampai saat itu, orang tua di sebelahnya baru saja tersadar, lalu buru-buru menarik bidadari berhidung panjang itu ke depan, dan memperkenalkannya dengan serius. "Kakak bidadari, cepatlah ikut aku untuk bertemu dengan Ratu Iblis kita." Setelah malaikat berhidung panjang itu tenang, ia mengarahkan pandangannya pada sang putri mayat. Setelah memastikan bahwa pihak lain adalah peri iblis, malaikat berhidung panjang itu berlutut di tanah. Namun karena tubuhnya terlalu gemuk, saat ia berlutut di tanah, ia tampak seperti bola daging. Melihat hal itu, putri mayat mengerutkan keningnya, lalu berkata kepada malaikat hidung panjang, "Malaikat hidung panjang, sejauh yang kuingat, kau tidak seperti ini sebelumnya, kan?" Malaikat berhidung panjang itu mengangguk pelan, lalu tersedak dan berkata, "Memang, aku dulu setara dengan penguasa kota Wanhua, tetapi kemudian, aku tidak tahu apa yang terjadi. Tubuhku berubah hari demi hari dan menjadi seperti sekarang." Lengan beku Lee Fugui kini telah mencair seluruhnya. Dia menatap malaikat berhidung panjang di depannya dengan penuh minat dan bertanya, "Tunggu, kamu bilang kamu sama dengan penguasa kota Wanhua sebelumnya?" Malaikat berhidung panjang itu mengangguk dan berkata, "Iya. Guling Jingguai juga bersaksi saat ini, Guru Li. Anda tidak tahu bahwa suster malaikat sebelumnya pasti yang paling cantik di antara 72 peri iblis. Tentu saja, dia menjadi lebih cantik sekarang." Lee Fugui tersenyum dan berkata, "Baiklah, karena menurutmu itu indah, tidak apa-apa. Kalian berdua harus memakan pil iblis itu terlebih dahulu. Setelah itu, kita bisa membicarakan apa yang harus dilakukan selanjutnya." Pada akhirnya, Guling Jingguai masih belum bisa mengalahkan malaikat berhidung panjang itu. Setelah meminum pil ajaib itu, tingkat kultivasi Guling Jingguai langsung meningkat, dan energi iblis di sekujur tubuhnya tampak meluap dari tubuhnya. Lihat situasi ini, Lee Fugui mengerutkan kening dan bertanya, "Kamu tidak punya perasaan khusus sekarang, kan?" Guling Jingguai berkata, "Saya merasa penuh kekuatan." Lee Fugui tertawa terbahak-bahak dan bertanya, "Haruskah kita mengatur agar Anda memasuki kamar pengantin sekarang?" Tanpa diduga, bidadari berhidung panjang itu tersipu dan berkata, "Tuan Li, jangan khawatir. Karena aku telah setuju untuk menikahi Guling Jingguai, aku pasti akan menepati janjiku."
Tapi sekarang, kalau kita masuk ke kamar pengantin, pasti akan membuang banyak waktu. Di antara 7 peri iblis yang datang ke sini kali ini, Guling Jingguai dan aku menyerah padamu dan dengan mudah dikalahkan kembali ke wujud asli kami olehmu. Tetapi masih ada yang mulia pemanggil angin, binatang berkepala 9 tanpa nama, penjilat, dan peri aneh yang belum menyerah secara resmi. Jadi, kupikir aku bisa mengatur untuk memasuki kamar pengantin bersama Guling Jingguai di lain waktu. Untuk saat ini, kita harus bekerja sama untuk menangkap 4 peri iblis yang tersisa. Shiji juga mengangguk dan berkata, Saudara Fugui, saya juga berpikir apa yang dikatakannya masuk akal. Apakah kamu tidak ingin mengembalikan Kabupaten Qinglong ke keadaan normal? Selama 4 iblis abadi yang tersisa dapat ditangkap, penduduk Kabupaten Qinglong juga akan terbebas. Li Fugui menunjukkan senyum lega di wajahnya, tetapi dia tidak buru-buru mengangguk dan menyetujui masalah ini. Sebaliknya, dia menatap Guling Jingguai di sebelahnya dan bertanya, Guling Jingguai, bagaimana menurutmu? Masuk ke kamar pengantin hari ini, atau menunggu sampai hari lain? Guling Jiao menyeringai dan berkata, Guru Li, saya mendengarkan suster malaikat. Saya akan melakukan apapun yang dikatakan suster malaikat. Li Fugui berkata, tidak, kamu harus punya pendapat sendiri, kan? Jangan bilang aku tidak bisa dipercaya. Aku bilang aku akan membiarkanmu dan bidadari berhidung panjang itu memasuki kamar pengantin hari ini. Tetapi pada akhirnya aku gagal membantumu melakukan ini. Guling Jingguai melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, Tuan Li, Anda terlalu banyak berpikir. Saya sama sekali tidak punya ide seperti itu. Setelah menerima jawaban positif dari Guling Jingguai, Li Fugui mengangguk dan berkata sambil tersenyum, baiklah, karena kalian berdua berpikir begitu, maka mari kita ikuti apa yang dikatakan malaikat berhidung panjang itu. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang bagaimana menghadapi 4 peri iblis yang tersisa. Ngomong-ngomong, malaikat berhidung panjang tadi baru saja menyebut tentang binatang berkepala 9 yang tak bernama. Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Begitu kata-kata itu terucap, Guling Jingguai menjelaskan dengan suara pelan, Tuan Li, binatang berkepala 9 yang tak bernama ini adalah orang yang sangat terhormat. Di antara kami para peri iblis, dia memiliki temperamen yang aneh dan kejam. Dia dianggap sebagai orang yang sulit diatur. Li Fugui tersenyum dan berkata, seberapa sulitkah dia? Bisakah dia benar-benar menghancurkanku? Guling Jing berkata, meskipun aku tidak bisa menghancurkanmu, tetapi bagaimanapun juga, kekuatannya adalah yang kedua setelah milikku di antara kita. Juga, orang yang tak bernama ini memiliki 9 nyawa. Dia kehilangan 2 nyawa selama pelatihannya, dan sekarang dia hanya memiliki 7 nyawa lagi. Li Fugui bertanya, tunggu, lalu mengapa dia disebut binatang berkepala 9 tanpa nama? Guling Jing tersenyum dan berkata, bukankah aku baru saja mengatakannya? Haha, dia awalnya memiliki 9 nyawa. Jadi tentu saja dia juga memiliki 9 kepala. Hanya saja dia kehilangan 2 nyawa saat berlatih, jadi sekarang dia memiliki 7 kepala yang tersisa. Saat berhadapan dengan orang lain, sesepuh tak bernama ini biasanya berubah wujud menjadi 7 orang, memegang 7 macam senjata di tangan mereka, pedang, tombak, tombak pendek, kapak, tombak pendek, dan kait. Dan biasanya, dia akan memenggal kepala lawannya sebelum lawannya sempat sadar. Li Fugui berpikir sejenak, lalu melanjutkan bertanya, mendengar apa yang kau katakan, tetua tak bernama ini benar-benar sulit dihadapi. Bagaimana dengan ini? Karena dia sangat sulit dihadapi. Serahkan saja dia padaku dan aku akan menghadapinya. Tanpa diduga,
Malaikat berhidung panjang itu berkata dengan tergesa-gesa, "Guru Li, kami baru saja menyerah padamu. Biarkan kami yang bertanggung jawab untuk menaklukkan pendeta tanpa nama." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu begitu cemas? Jangan khawatir. Kamu akan mampu berkontribusi di masa depan. Tetapi sekarang, sebaiknya kau simpan tenagamu." Saat berbicara, Li Fugui berpikir sejenak dan bertanya kepada Guling Jingguai, "Ngomong-ngomong, bisakah kamu mencoba membawa pendeta tanpa nama ke sini secara langsung? Aku ingin menemuinya di sini terlebih dahulu." Guling Jing tersenyum dan berkata, "Gampang. Aku bisa pergi ke sana sendiri." Tepat saat orang aneh itu hendak berbalik dan pergi, malaikat berhidung panjang di sebelahnya berkata tergesa-gesa, "Dasar orang aneh, tunggu sebentar." Si nyentrik itu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa, suster malaikat?" Malaikat berhidung panjang itu berkata terus terang, "Jika kamu pergi seperti ini sekarang, pihak lain pasti akan menyadari sesuatu yang aneh, jadi biarkan aku lewat." Guling Jing telah mengabaikan fakta bahwa ia baru saja meminum pil iblis secara acak. Setelah mendengar apa yang dikatakan malaikat berhidung panjang itu, ia tersadar, "Kakak malaikat yang terkasih, jika kau tidak memberitahuku, aku pasti sudah lupa. Memang, kultivasiku setara dengannya sebelumnya, tetapi sekarang kultivasiku sudah cukup untuk menghancurkannya. Jika aku pergi ke sana, pihak lain akan dapat melihatnya sekilas." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Siapapun di antara kalian boleh pergi, tapi ingat, hanya biarkan pendeta tanpa nama yang datang." Malaikat berhidung panjang itu mengangguk. Tidak lama setelah dia keluar, malaikat berhidung panjang itu membawa yang mulia yang tak disebutkan namanya itu ke pintu kamar. Dorong pintu hingga terbuka dan masuk. Begitu pendeta tanpa nama memasuki ruangan, malaikat berhidung panjang menggunakan kekuatan sihirnya untuk menutup pintu. Pada saat ini, putri mayat juga keluar dari samping dan memblokir pintu kamar. Guling Jingguai berkata ke jendela di satu sisi, "Guru Li, guru tanpa nama ada di sini." Setelah mendengar ini, Penatua Wuming segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin kepada malaikat berhidung panjang dan orang aneh itu, "Apa maksud kalian berdua dengan ini?" Kata-katanya belum selesai, Li Fugui berbalik dari jendela. Ketika guru tanpa nama itu dan Li Fugui saling menatap, dia merasakan hatinya bergetar dan bertanya dengan keras, "Li Fugui, kapan kamu datang ke Kabupaten Qinglong?" Li Fugui tersenyum dan melangkah maju untuk duduk di sofa. Ia berkata kepada pendeta tanpa nama dengan tenang, "Haha, tidak masalah kapan aku datang. Aku ingin mengobrol denganmu sekarang, apakah kau tertarik?" Yang mulia tanpa nama telah mencoba menggunakan energi iblis untuk melindungi tubuhnya. Dia berbalik dan melirik ke arah pintu, dan melihat seorang gadis menjaga pintu. Tepat ketika dia berpikir untuk melarikan diri melalui pintu, tanpa diduga, putri mayat hanya memperlihatkan aura dirinya sebagai ratu iblis, dan yang mulia tanpa nama benar-benar tercengang. Berdiri di sana dalam keadaan linglung, sudah lama berlalu. Pendeta tanpa nama itu kemudian bertanya dengan bibir gemetar, tampak tidak percaya, "Tunggu, kau adalah yang mulia putri mayat?" Putri mayat itu tersenyum dan berkata, "Ada apa? Setelah 1000 tahun, apakah kamu tidak mengenaliku?" Pendeta tanpa nama itu tampak sedikit bingung. Dia menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan berkata, Tidak, aku mengenalnya." "Tentu saja aku mengenal yang mulia." Sang putri mayat terus mendekati orang terhormat yang tak bernama itu dan berkata kepadanya dengan dingin, "Karena Anda mengenal yang mulia, mengapa Anda tidak berlutut dan memberi hormat sekarang?"
Pendeta tanpa nama menggaruk kepalanya dan bertanya kepada putri mayat, tampak bingung, "Yang mulia, Anda adalah ratu ras iblis kami. Mengapa Anda sekarang bersama dengan para pembudidaya ras manusia?" Siji mencibir dan berkata, "Apakah ini yang seharusnya kamu tanyakan?" Guling Jingguai mendesak dengan suara pelan, "Saudara Wuming, Yang mulia sudah datang, mengapa Anda masih berdiri di sana? Cepat berlutut di hadapan Yang mulia, atau Yang mulia akan marah dan Anda akan mati." Yang mulia Wuming tidak berani ragu sedikit pun, dia segera berlutut di depan putri mayat itu. Putri mayat tersenyum kepada Li Fugui dan memberikan hak berbicara di tempat kejadian perkara kepada Li Fugui. Li Fugui melambaikan tangannya pelan kepada pendeta tanpa nama dan berkata sambil tersenyum, "Pendeta tanpa nama, Anda bisa bangun sekarang." Pendeta tanpa nama itu tidak berani berdiri, melainkan berbalik dan melirik ke arah putri mayat yang berdiri di sampingnya. Setelah putri mayat mengangguk, pendeta tanpa nama itu hanya berdiri perlahan. Siji juga memperingatkan, "Ingat, mulai sekarang, jika kamu ingin selamat, kamu harus mematuhi perintah saudara Fugui." Setelah pendeta tanpa nama itu berdiri, dia berbalik dan berkata kepada putri mayat dengan sedih, "Yang mulia, mohon maafkan hamba karena tidak dapat mematuhi perintah Anda." Siji bertanya dengan heran, "Mengapa? Apakah kamu ingin melanggar perintahku?" Pendeta tanpa nama menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yang mulia, bukan berarti saya ingin menentang perintah Anda, tetapi intinya adalah ras iblis sekarang menyerang ras manusia. Pada saat kritis ini, bagaimana saya, sebagai salah satu dari 72 iblis abadi dari ras iblis, bisa mengkhianati ras iblis dan bergabung dengan ras manusia? Lagi pula, aku ini peri iblis. Kalau sekarang aku diminta tunduk pada bocah berambut kuning di hadapanku ini, aku tidak akan sanggup menelan penghinaan ini." Tepat ketika sang putri mayat hendak membunuh Yang mulia tanpa nama, Li Fugui bergegas maju, meraih pergelangan tangan Siji, dan berkata kepadanya sambil tersenyum, "Kakak Siji, jangan bertindak gegabah. Jika kau memukulinya sampai mati, aku akan mendapat masalah." Siji berkata dengan marah, "Sekarang dia berani menentang perintahku. Aku tidak akan merasa nyaman jika aku tidak menyingkirkannya." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, mudah untuk menyingkirkannya, bukan? Patuhlah. Duduklah di sana dan biarkan aku yang mengurus masalah ini." Siji mengerutkan kening, dan meskipun dia agak enggan, dia akhirnya duduk di sofa di sebelahnya. Li Fugui kembali menatap pendeta tanpa nama dan berkata kepadanya sambil setengah tersenyum, "Pendeta tanpa nama, Anda juga memiliki gelar yang tampaknya adalah binatang berkepala 9 tanpa nama, benar kan?" Yang mulia tanpa nama berkata dengan sikap yang tidak merendahkan diri ataupun sombong, "Ya, aku memang disebut binatang berkepala 9 tanpa nama sebelumnya." Li Fugui tersenyum tipis dan melanjutkan, "Tetapi saya dengar Anda hanya memiliki 7 dari 9 kepala Anda yang tersisa." Pendeta tanpa nama itu tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan jujur, "Selama pelatihanku, aku dirasuki 2 kali, yang mengakibatkan aku kehilangan nyawaku 2 kali." Li Fugui mengganti pokok bahasan dan melanjutkan perkataannya kepada pendeta tanpa nama, "Oh, jika memang begitu, maka sekarang aku bertanya kepadamu, jika aku meninggalkanmu dengan hanya 1 kehidupan, apakah engkau bersedia tunduk kepadaku?" Pendeta tanpa nama itu mendengus dingin dan berkata terus terang, "Aku tahu bahwa dengan kekuatan Yang mulia putri mayat, akan mudah baginya untuk mengambil nyawaku." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, aku tidak akan membiarkan putri mayat mengambil tindakan. Aku hanya ingin menggunakan kemampuan pribadiku untuk mengambil beberapa nyawa kalian.
Pendeta tanpa nama berkata tanpa ragu, "Tidak mungkin, bagaimana mungkin aku, seorang peri iblis, dibunuh olehmu?" Kata-katanya belum selesai. Tanpa diduga, Li Fugui tiba-tiba mengalirkan energi dalam tubuhnya, menggunakan seni mendalam 89, mengubah dirinya menjadi seekor burung hantu, dan mencengkeram kepala yang mulia tanpa nama itu dengan satu cakar. Pegang erat-erat, lalu dia menariknya ke udara. Tubuh yang mulia tanpa nama terbelah menjadi dua. Yang mulia tanpa nama yang berdiri di tanah menatap ke langit dengan tak percaya. Sementara Li Fugui mengambil kesempatan untuk melemparkan tubuh yang cacat itu ke tanah. Setelah restorasi, Li Fugui mencibir pada pendeta tanpa nama dan berkata, "Bagaimana, kau punya 6 nyawa lagi sekarang, kan?" Pendeta tanpa nama baru saja tersadar dari keterkejutannya dan berteriak pada Li Fugui, "Malu kamu, kamu benar-benar menyerangku secara tiba-tiba," bersambung.